Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam seri pembahasan firman Tuhan, menjadi putra dan putri Allah. Apapun problema yang saudara alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan pasti bersama dengan saudara saat ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami siap merenungkan firman Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, berikan kuasa Roh Kudus, sehingga Roh Kudus ini memberikan pemahaman bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan saat ini adalah kita dibersihkan oleh darah Kristus. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagian orang berbicara tentang zaman Yahudi sebagai periode tanpa Kristus, tanpa belas kasihan atau rahmat. Untuk itu berlaku kata-kata Kristus kepada orang Saduki. Kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Periode pengaturan Yahudi adalah salah satu manifestasi luar biasa dari kekuatan ilahi. Oleh sebab itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, paling tidak ada 2 poin penting yang kita akan renungkan pagi ini. Yang pertama, Yesus menanggung dosa dunia. Begitu mulia kemunculan kehadirannya sehingga tidak bisa ditanggung oleh manusia fana. Sistem pengorbanan itu sendiri dirancang oleh Kristus dan diberikan kepada Adam sebagai lambang dari juru selamat yang akan datang, yang akan menanggung dosa dunia dan mati untuk penebusannya. Melalui Musa, Kristus memberikan arahan yang pasti kepada anak-anak Israel sehubungan dengan persembahan korban. Hanya binatang yang halal dan indah yang terbaik melambangkan Kristus yang diterima sebagai persembahan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menanggung dosa dunia, dan hanya Yesuslah yang layak menanggung dosa dunia dan mati untuk penebusan saudara dan saya. Bagaimana dengan saudara? Apa tanggapan saudara? Apa respon saudara dengan pengorbanan dan kematian Yesus? Yang kedua, dengan penumpahan darah anak Allah saja ada penebusan. Darah anak Allah dilambangkan dengan darah korban yang disembelih, dan Allah akan memiliki gagasan yang jelas dan pasti yang dipertahankan antara yang suci dan yang umum. Darah itu suci karena melalui penumpahan darah anak Allah saja bisa ada penebusan dosa. Darah juga digunakan untuk menyucikan tempat kudus dari dosa-dosa orang banyak. Dengan demikian melambangkan darah Kristus, yang mana itu saja yang dapat membersihkan kita dari dosa. Hanya dengan penumpahan darah anak Allah saja, maka ada penebusan dan dosa-dosa saudara dihapuskan, dibersihkan, diampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sangat mengasihi kita. Dia mau melakukan yang sebenarnya kita manusia yang harus mati, tetapi Yesus menggantikan itu dan mati di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas apa yang Engkau buat melalui perenungan pagi ini.
Terima kasih atas pengampunan lewat kematian Yesus. Hanya anak darah domba Allah saja yang dapat menghapus dosa-dosa dunia yang ada. Dan hanya melalui Yesus Kristus saja ada jalan menuju kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan atas firman ini yang menguatkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.